Selebritas Siang hari ini. Gracia Indri bantah ada orang ketiga dalam keretakan rumah tangganya dengan David Noah. Katanya ada orang ketiga, katanya hamil ya sama laki-laki. No. Candaan sumpah Ayu Ting Ting agar rumah tangga Raffi dan Gigi bubar menuai amarah penggemar. Liburan ke Bali bawa rombongan, Wendy senang bisa bersenda gurau dengan sang kakek. Gue beneran, gue lagi nggak gimmick, lagi nggak apa. Emang kok nggak dibuat-buat? Saksikan berita selengkapnya sesaat lagi. Banyak yang tak menyangka rumah tangga David, keyboardis grup band Noah dengan Gracia Indri berada di tubir perpisahan. Selain tak terdengar ada masalah, sosok David terlihat dewasa, kalem, dan tak banyak cincong. Gracia juga semakin matang semenjak menjadi istri. Faktanya, pernikahan yang mereka bangun dari Desember 2014 terancam berakhir. Spekulasi bermunculan, di antaranya kehadiran orang ketiga dalam hubungan mereka. Berdua ngobrolin apa yang mau dilakukan, apa yang terjadi. Karena memang kaget, kita berdua pun kaget. Beritanya jadi kayak gini, kenapa ya? David pun kan juga udah ngomong apa yang terjadi, apa yang telah dia luruskan juga, apa yang menimpa sama kita. Jadi kepengennya emang nggak gini gitu. Setiap orang bebas berspekulasi apapun, bebas. Cuma akhirnya jadi begitu, nggak pengen juga lah jadi kayak gitu beritanya. Saat ditemui Selebritas Siang Rabu kemarin, pesinetron dan presenter ini menyampaikan klarifikasi ihwal kehamilan dan isu selingkuh tersebut. Katanya ada orang ketiga, katanya hamil ya sama laki-laki. No, kayaknya aku juga butuh waktu yang tepat untuk bicara, aku butuh mood yang tepat juga untuk ngomong. Dan aku mau sekalian klarifikasi bahwa sebenarnya yang dibilang aku hamil lah apa segala macam selingkuh itu sama sekali nggak benar. Kalau ditanya kami ada masalah, iya kami memang lagi ada masalah. Kondisi pisah rumah, iya memang kami sedang pisah rumah. Gracia berterus terang bahwa saat ini ia dan David sudah pisah rumah. Namun sebagai suami istri yang masih sah, komunikasi masih tetap berjalan. Biar tenang dua-duanya, biar nggak ego sama ego, jadi udah kita berdua memutuskan. Didoain aja mudah-mudahan kita nggak berlarut-larut dalam kondisi seperti ini kan. Pengennya juga cepet-cepet dapat solusi yang baik lah. Komunikasi ada, baik kok. Kemarin atau apa gitu kalau nggak salah. Isu lain menyebut bahwa runyamnya hubungan mereka karena dipengaruhi dan adanya campur tangan orang tua Gracia. Kalau ditanya sama ibu mah pasti sama ibu. David ya kan dari kemarin-kemarin launching apa segala macam, ya berarti kan ada di Jakarta. Rumah tangga ini adalah keputusan kami berdua. Apapun yang terjadi, apapun nanti solusinya, ini adalah keputusan kami berdua. Juga tidak ada ikut campur ibu saya, tidak ada paksaan dari ibu saya, sama sekali nggak ada. Intinya ini adalah keputusan kami berdua. 2 pekan semenjak kabar ini merebak, baik David, Gracia seperti melempar teka-teki dengan pernyataan bersayap. Buat istri saya, dia wanita hebat, dia kuat. Saya pikir gitu. Kami juga seneng, kita komunikasi juga baik. Jadi kamu juga yang sabar. Semuanya juga bisa dilewatin. Doain aja kita segera dapat solusi yang baik buat kami berdua. Thank you. Banyak yang menduga keduanya akan bisa melewati ujian ini. Namun tak sedikit juga yang memprediksi bahwa perpisahan akan menjadi opsi terbaik yang akan mereka tempuh. Ya pasang surut sih biasa ya dalam rumah tangga. Mungkin ada perbedaan. Kami tuh menikah juga kan baru seumur jagung dan masih banyak harus dipelajari gitu. Dan saya sih nggak bisa bilang ada permasalahan apa, maaf gitu, karena gimana pun itu kan masalah keluarga. Tapi semua yang saya mau perlu tekankan, kami dalam keadaan baik-baik aja gitu, komunikasinya juga baik-baik aja.
nggak ada rumah tangga yang nggak ada masalah. Semuanya pasti bermasalah dan bagaimana cara kita menanggapi masalah itu. Mungkin kalau kita bukan public figure kita nggak akan sampai kayak gini gitu kan ya. Dan kita sendiri aja pribadi berdiri sendiri otomatis juga ada masalah. Jadinya ya sudah, masalah ini ya jadikan pelajaran aja buat kita berdua. Bersama saya Ola Ramlan dan saya Fadli, tentunya di Selebritas yang Selebriti dalam Berita. Ya, kalau ngomongin perkawinan ya. Oh ya, gimana sih lihat aja tangga Fadli itu. dong. Iya, kenapa sama Dia gue? kan anaknya 4, anaknya 5. Lu jangan sembarangan lo, 4 lu jangan mancing-mancing 4 masalah ya? Bukan nih. 5? Bukan. Oh, berarti ini bukan anak lo ya? Yang mana sih? Anaknya siapa? Anaknya Padlan. bukan. Lu bikin memperkeruh masalah lagi lo. Kagak aja. Tapi begitulah. Ini Iya. kan pernikahan tadi kan David bilang baru seumur jagung. Ada temen gue yang udah nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kayak Ola cerai juga. Ini ngomongin yang mana? Itu ngomongin kan yang mana dulu. sih? Oh, itu yang dulu. Sekarang Iya, udah enggak? Insya Allah enggak. Ya Alhamdulillah. itu dia, kita harus Iya. sabar-sabar ya. Kan namanya pernikahan sabar, jadilah istri yang soleha. Nurut aja apa kata suami. Ini tapi Iya Ola tuh kan? gue salut banget loh. Dulu dan sekarang itu Ola berubah luar biasa. Jadi ngomongin gue, Iya. ya udahlah kita ngomongin yang lain aja. ngomongin yang lain aja, Kayak oke. Fadli juga berubah. Oh, iya, alhamdulillah. banget. Bisa aja jangan gitu. Resek banget nih kayaknya main buka-bukaan kartu nih. Oke, tadi kita ngeliat Gracia Indri dan juga tadi David akhirnya sama-sama mengaku walaupun nggak punya masalah tapi ada masalah. Walaupun nggak ada masalah tapi bisa panjang. Ya mungkin juga karena ini Noah lagi mau ngeluarin single ya. Oh ada hubungannya. Oh, ada hubungan juga nggak sih? Nggak tahu ya. Emang Noah mau ngeluarin single lah? Nggak tahu juga. Ya udah langsung aja. Ini kita lihat liputannya. Oh gitu. Adalah kebetulan semata, momentum peluncuran album anyar Noah Band beriringan dengan merebaknya kabar keretakan hubungan rumah tangga David, sang keyboardis, dengan Gracia Indri. Untuk grup band sebesar mereka, berita miring ini jelas bukan gimmick. Selain profesional, schedule untuk meluncing karya memang sudah sesuai dengan target yang mereka rencanakan. Kalau berita positif, berita negatif, kita kan coba profesional. Jadi coba profesional itu adalah apa ya? Kita tahu di mana keadaan kita sebagai apa, pekerjaan kita apa. Gitu. Jadi berita positif dan negatif harusnya sih nggak mengganggu ke kita ya. Jadi kita tetap profesionalisme dijaga, kita tetap jaga target pekerjaan kita selesaiin. Gitu sih kira-kira. Yang berbeda, album yang tercatat sebagai yang keempat bagi Ariel CS bukanlah karya orisinil. Bertajuk Sings Legend, Noah mengaransemen 9 lagu legendaris milik 9 penyanyi legenda. Prosesnya ya. Ki mau jawab, prosesnya susah apa nggak? Lumayan agak memakan waktu karena ada beberapa lagu yang harus kita cobain kayak lagunya Yami Johan, Dedi Kadi, ada beberapa lagi juga yang kita cobain ternyata nggak berhasil, kurang bagus sih sebenarnya, jadinya memakan waktu untuk mencoba, terus rembak-rembak aransemen jadi lumayan agak memakan waktu. Jadi memang agak ada beberapa kali tahapan ya. Kan memang waktunya kita nggak banyak, jadi setelah selesaiin album sama Om Iwan yang sebelumnya, kita langsung ngerjain ini. Yang agak bikin capeknya adalah mikirnya sih ya sebenarnya. Kalau rekamannya doang sih udah gampang sebenarnya. Cuman mikir gimana aransemen, lagu mana yang dipilih, itu yang memang paling beratnya gitu. Sampai terakhir tinggal proses mixing aja sih yang bikin agak capek juga. Tapi ya gitu sih, kalau misalnya sampai sakit ya memang karena agak keras sih kerjanya. Meski hanya memodifikasi musik, proses pengerjaan tetap membuat mereka pontang-panting karena acap bertubrukan dengan jadwal konser dan aktivitas lainnya. Jadi kan saya sih ya lumayan jadwal lumayan padat, kita produksi studio juga sampai malam, persiapan untuk konser juga. Ada sambungan liver kan, saya udah dioperasi, itu udah diganti sambungannya dan dia infeksi di situ dan stamina saya turun. Jadi Kita nikah. ya. Tapi udah oke semua. Biasanya kalau saya sih rentan AC ya. Di mobil tadi kan AC. dulu banget AC ya.
Waktu saya tutup, bilang ini minta dibuka, bingung kan? Terus gimana ini, ya udah buka aja. Cuma kepala deh. Aslinya 3 pegang. Sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya tuh di sini. Pak jangan dipancingin orang-orang Pak. Kasihan, ini keluar terus. Ungu, grup band papan atas lain juga terus menjaga eksistensi meski harus kehilangan vokalis utama. Seperti diketahui, Pasha tak bisa sepenuhnya bersama Maki dan rekan karena menunaikan tugas sebagai wakil wali kota Palu. Bukannya mencari vokalis pengganti, untuk sementara posisi Pasha diisi Enda dan Onci. Tidak berniat untuk mengganti karena beliau juga tidak pernah menyatakan bahwa dia akan mundur dari Ungu, dan kita juga tidak pernah berniat untuk melakukan maksudnya udahlah pasti nggak usah di Ungu dulu, tapi emang benar si Mas Pasya juga cuti aja, jadi ya kita nggak ganti dia. Iya ya, makanya apalagi sekarang kan vokalisnya sekarang Enda sama Unci gitu kan. Tapi kalau masalah musik sih kita ya tetap nggak berubah, kita tetap ada benang merahnya di Ungu gitu loh, gitu tetap ada di jalurnya gitu. Mungkin warna vokal aja yang berbeda gitu aja. Sadar menjadi tumpuan, duo gitaris ini rela untuk les vokal. Tugas dan tanggung jawab semakin besar karena mereka harus double job, memetik gitar sekaligus bernyanyi. Oh iya, itu yang harus belajar juga tuh, susah banget main gitar sambil vokal. Cuman emang kalau biasanya kan pembagian gua sama Mas Onci, kalau gue nyanyinya banyak, berarti gitar gue nggak terlalu banyak. Mas Onci yang ngambil tugas gue yang kemarin gue ambil pas di Satada Pasya. Gitu aja, kalau Mas Onci yang nyanyi, ya tetap dia yang main gitar, gue nggak. Peran ganda Enda dan Onci setidaknya harus dilakoni hingga sesuai masa bakti Pasha. Apalagi mereka juga tak ada opsi mencari vokalis tamu. Kalau kerja sama vokalis yang lain mungkin enggak, karena kan kita lebih berpikiran bahwa untuk saat sekarang ini kita mau kasih tahu ke para pencinta musik Indonesia dan para pencinta Ungu khususnya bahwa sekarang Ungu masih jalan tapi berempat. Mungkin berbeda dengan yang kemarin, tapi mungkin garis musiknya masih sama ya, namanya juga yang kerjain musik kita juga, tapi mungkin vokal berbeda. Pastinya tak mudah menjalani liburan membawa rombongan. Berbagai kebutuhan yang berbeda-beda membuat kita harus memberi perhatian ekstra, terutama jika ada orang tua dan lansia. Setidaknya hal itulah yang dialami Wendy Cagur saat membawa keluarga besarnya berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Mengurus keperluan dua keluarga yang totalnya mencapai 35 orang membuat Wendy dan sang istri harus bekerja sama dalam liburannya kali ini. Tulisannya apa tuh? Alex Muhad. Ghost Tuba ya. Alex Muhad Ghost Bali. Belakangnya gambar mereka berdua. Alex tuh kakeknya istri, kakeknya Ayu. Muhad itu kakek gue. Jadi Alex Muhad Ghost Bali. Moga-moga sih ada trip selanjutnya ya, Kong. Amin. Ya udah, keluarga lumayan besar. Ada 35 orang, 28 dewasa. 28 dewasa, anaknya 6 orang. Anaknya 6 orang ya. Ada satu yang batal ikut juga gitu. Tapi pokoknya ya seru sih karena ya bagi-bagi tugas lah. Gua ngurusin biayanya, istri ngurusin semua tetek bengek. Tak ingin kehilangan momen liburan bersama keluarga besar selama di Bali, Wendy beserta rombongan begitu menikmati wisatanya itu dengan berkunjung ke beberapa objek wisata. Kemana aja, Mas? Kemarin jalan-jalan ke Bali. Ke Bali aja kok. Iya Bali maksudnya kemana aja gitu. Pantai. Ke Ubud nggak sempet ya, Kong ya? Bedugul, terus Blue Point ya.
Terus mana lagi Kong? Oh lihat barong ya Kong? Lihat barong. Hah? Foto-foto. Makan-makan. Kekompakan dan kedekatan Wendy dengan sang kakek juga terlihat saat mereka di Bali. Karena lucu, suami Ayu Natasha itu tak henti-hentinya menggoda si Engkong yang sedang bergaya depan kamera. Gue beneran, gue lagi nggak gimmick, lagi nggak apa. Emang kok nggak dibuat-buat kadang-kadang apa yang gue kayak gue aja di tempat wisata gitu nggak berani yang negor bule yang hai dan segala macem. Kalau dia sih cuek-cuek aja. Terus manggil pelayan rumah makan gitu, Neng sini Neng, foto yuk sama Engkong. Usia sang kakek yang telah memasuki usia 85 tahun tak dipungkiri sempat membuat Wendy khawatir dengan kondisinya yang sempat kelelahan saat perjalanan kemarin. Jujur sih ini belum saya ceritain nih ke keluarga pas waktu di Nusa Dua, inget gak? Yang di pinggir pantai kan ada tempat kita kayak kafe gitu kan, tapi kafe bentukan kayu dan segala macem gitu, bentukan alam gitu. Kok gitu nyampe dia tiba-tiba nyender, terus nyender nggak bergerak gitu. Gue sempet kok gue kenapa? Gue liatin dari jauh, bergerak gak ya? Karena kan maksud gue dengan usia beliau seperti ini, terus berjalan lumayan jauh dan segala macem gitu. Worry, memang jujur worry. Jika Wendy direpotkan oleh rombongan keluarga besarnya, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kemarin disibukkan dengan acara Tedak Siten atau Turun Tanah Rafathar Malik Ahmad. Tradisi budaya Jawa yang dilaksanakan ketika anak pertama kali belajar jalan membuat Raffi dan Gigi lengkap menjadi figur orang tua. Acara hari ini ada acara adat Jawa, Tedak Siten. Ini acaranya pertama kali Rafathar ceritanya nginjak tanah, dituntun sama orang tuanya supaya insya Allah jalannya Rafathar ke depannya itu di jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang penuh berkah, di jalan yang selalu dibimbing sama orang tuanya. Amin. Tadi milih apa? Milih kacamata dokter, terus milih apa yang tadi ya? Milih pistol. Sama pistol, walkie-talkie, yang pokoknya peralatan-peralatan tentara gitu. Jadi nggak tahu deh. Ya kalau di adat istiadat sih kan katanya kalau mengambil kacamata nanti besarnya ya mudah-mudahan ya kutu buku gitu ya atau enggak ini apa namanya model gitu kan. Tapi mudah-mudahan dia menjadi kutu buku lah gitu ya. Jadi dia sering membaca buku. Kalau saya sih tadi pemikirannya seperti itu dan Selain Tedak Siten, Rita Amalia Ibunda Gigi juga memberi tongkat pada Raffi yang bermakna yakini memiliki tanggung jawab yang besar kepada keluarga. Ya itu kan tongkat tanda dari orang tua turun ke aku sebagai pemimpin keluarga gitu. Ya kan? Sebagai suruh mimpin Rafathar ya, hah? Iya. Mau juga? Mau nurut nggak? Mau nggak? Ih, Bapak mah. Rafathar yang terlihat bingung dan menangis saat prosesi Tedak Siten berlangsung semakin menjadi saat ia dimasukkan dalam kurungan untuk memilih beberapa barang di sekitarnya. Yang ngantuk aja sih sebenarnya, kalau ngantuk kan semuanya salah ya, kita aja yang gede. Kalau ngantuk aja kan rasanya gitu, apalagi kalau bayi gini kan disuruh ini disuruh itu pasti dia nggak suka gitu. Jadinya agak-agak apalagi dikerubungin gitu rame orang, jadi dia tadi kayaknya agak nangis-nangis gitu. Wah, ini luar biasa banget nih. Ini dua-duanya favorit keluarga. Iya, keluarga yang luar gue biasa suka, nih. bener. Bener banget. Tapi ini gue mau bahas yang pertama dulu nih. Yes. Wendy sama Ayu ini luar biasa. Dia ngajak keluarga besarnya 32 orang liburan ke Bali. Berapa kira-kira menurut lo biaya yang habis? 150. 150 juta. Coba kita mulai hitungan pelan-pelan. 32 naik pesawat pulang pergi. Satu PP-nya 2 juta, 64 juta. Kalau masalah gitu-gitu gue hatam. Oh gitu ya? Tahu Jadi lah. benar-benar lo tahu banget ya. Iya. Dan itu benar-benar liburan gak murah tapi wih ini big applause nih buat Wendy Bener nih buat menyenangkan banget ya, keluarga. namanya juga kita punya rezeki, Betul. pasti ingin membahagiakan keluarganya. Berbagi sama ya kan? keluarga, Berbagi. mudah-mudahan makin berkah lagi ya Amin, Wen. insya Allah. Nah selanjutnya kalau menurut lo Raffi dan juga Nagita nih, kan ada acara tadi sama anaknya tuh, kira-kira habis biaya berapa?
Nol? Iya. Kok nol sih? Ya kan endorse. Oh. Ya nggak apa-apa, gue juga pengen di endorse. Disponsorin? Beda banget ya 150 juta sama nol. Ya, Aduh, berarti nanti kita bahas lagi ya. Yuk. Ya yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Selebritas ya. Jadi nol? Enak banget. Enak banget sih Gue juga hidupnya. pengen. Hari ini, sidang kedua gugatan cerai Lulu Tobing terhadap suaminya Dani Bimo Hendro Utomo kembali berlangsung. Seperti diberitakan, pada sidang pertama tanggal 12 Mei lalu, Dani yang menikahi Lulu 10 tahun lalu itu tidak hadir. Ketidakhadiran Dani pada sidang pertama sangatlah disayangkan, karena sedianya majelis hakim berencana menyelamatkan pernikahan mereka dengan proses mediasi. Tak bisa dipungkiri, hati artis beken tahun 90-an itu kini gundah gulana. Bukan cuma menghadapi proses sidang yang pastinya melelahkan, tapi juga harus menghadapi banyaknya penggemar yang tak ingin ia bercerai. Siapapun, terlebih lagi para penggemar artis berdarah Batak ini, pastinya ingin pernikahan Lulu dan Dani bisa diselamatkan. Dan badai yang menerpa bahtera rumah tangga mereka pun diharapkan cepat berlalu. Maksud hati hanya sekedar akting, namun apa daya malah berakibat fatal dan sungguh tak terduga. Itulah efek lakon yang diperankan Ayu Ting Ting dalam sebuah acara sitkom bersama lawan perannya Raffi Ahmad. Dalam perannya, artis dangdut yang populer dengan lagu Alamat Palsu ini memaki Raffi yang terdengar kurang pantas. Adalah Ayu menyumpah rumah tangga Raffi dengan Nagita yang tak lama lagi akan bubar. Meski sekedar peran, Raffi dan Gigi tetap saja terperangah. Tak menyangka akan sumpah Ayu, keduanya sontak berpelukan dengan wajah kaget mendengar umpatan janda beranak satu itu. Belakangan, komentar lebih parah datang dari penonton dan netizen. Mereka mengaku terusik dengan ucapan Ayu yang sangat kasar dan tidak pantas diucapkan. Sama-sama pernah gagal membina rumah tangga, membuat Marshanda dan Egy John bertekad serius membina hubungan asmara hingga jenjang pernikahan. Tak ingin lagi merasakan pahitnya perceraian, maka tidaklah heran jika hubungan keduanya makin mesra. Hubungan keluarga yang telah terjalin erat kini tinggal menunggu waktu yang dianggap tepat. Tersiar kabar pernikahan mereka akan berlangsung bulan Februari tahun depan. Namun sayang Egy belum ingin berbagi informasi karena masih banyak pertimbangan untuk melepas masa dudanya. Meski masih mempertimbangkan, tekad kuat Egy menikahi Marshanda membuat tak ada wanita lain di hatinya. Jajaran Kepolisian Republik Indonesia boleh berbangga hati memiliki anggota cantik seperti Bribda Mutia dan Bribka Seladi. Dua nama ini tengah menjadi buah bibir di masyarakat. Bribda Mutia adalah polisi yang bertugas di Polres Bogor yang kemudian dipindahkan ke Mabes Polri. Wajahnya cantik, rambut lurus, dan mata yang indah. Lihat saja foto-fotonya yang begitu memesona. Tentu saja Mutia masuk jajaran kepolisian bukan karena kecantikannya, tapi memang karena kapasitasnya yang mumpuni sebagai anggota polisi. Tak hanya itu, Kepolisian RI juga boleh bangga punya anggota semacam Bribka Seladi. Pak Seladi terbilang polisi jujur yang tak mau menerima imbalan apapun yang berkaitan dengan tugasnya. Dia lebih memilih menjadi pemulung dan hidup sederhana bersama keluarganya. Ternyata hidup sederhana dengan penuh kejujuran bisa dijadikan pedoman hidup aman, tentram, dan sejahtera tanpa khawatir dikejar rasa bersalah. You open the door. Open the door.
acara aja nih kita. Kan tadi penghujung acara nih lah. Iya, emang Fadli masih mau ngomong? Gue masih pengen ngomong. Masih mau komen, masih mau nyinyir atau mau apa? Enggak, nyinyir sih orang gitu banget sih. Gue pasti pengen ngomong karena banyak banget yang pengen gue ceritain sama selebritas yang ada di rumah. Tapi kan besok kita ketemu lagi. Oh iya benar juga Jadi ya. don't worry, kita ini insya Allah tiap hari itu ada. Dari hari Senin sampai hari Jumat, ya kan? Oke, benar. Sabtu Minggu waktunya kita istirahat. Iya. Dan jangan lupa untuk follow Twitter kita di @selebritas7. Akhirnya saya Ola Rahma. Dan saya Fadli. Sampai berjumpa lagi besok. See you, bye-bye. Halo pemirsa Selebritas Siang, hari ini Rangga ada di restoran favorit Rangga nih. Dan hari ini Rangga ajak Mama ke sini, soalnya kebetulan lagi datang dari Bandung ke Jakarta. Yuk kita samperin Mama. Hai Ma. Halo Nak. Sorry ya nunggu lama ya. Iya nggak apa-apa, Mama senang ketemu kamu. Iya nih pemirsa, saking aku jarang ketemu sama Mama, jadi karena mumpung sama-sama kosong, jadi aku mau luangin waktu quality time berdua sama Mama. Mama kangen gak sih sama aku? Kangen dong. Sama aku juga kangen sama Mama. Nah pemirsa, Mamaku ini aktif banget, bahkan diajak kemana aja ayo. Bahkan jarak dari Bandung ke Jakarta tuh nggak jadi masalah buat Mama. Kadang-kadang Mama suka malah nyetir sendiri kalau lagi nggak ada supir. Karena itu, aku tuh suka jadi khawatir sama kondisi kesehatan Mama. Mah, jangan pegel-pegel lagi ya kayak waktu itu ya. Oh, yang Mama pegel-pegel waktu itu, nyeri sendi waktu itu. Iya, Ma. Oh, kamu masih inget aja. Iya dong. Iya pemirsa, karena terlalu aktif dan banyak kegiatan, saya pernah ngalamin masalah di daerah persendian gitu. Gak enak banget rasanya, kayak misalnya dari duduk, terus mau berdiri, lutut dan pinggang terasa kaku dan nyeri. Rasanya sakit banget. Nah, karena itu aku coba konsultasi ke dokter dan katanya mamaku ini kena gejala radang sendi atau pengapuran sendi akibat sendi yang rusak atau terkikis. Dan kalau dibiarin aja akan semakin parah, makanya harus diatasi dengan tepat. Nah, yang saya butuhkan adalah minum suplemen nutrisi untuk memperbaiki sendi, yaitu Fiostin DS. Ingat loh pemirsa, jangan sampai keliru. Hanya Fiostin DS, produk original yang pertama dan satu-satunya nutrisi sendi yang terbukti khasiat dan keamanannya. Fiostin DS menutrisi dan memperbaiki sendi yang rusak atau terkikis, sehingga sendi terlumasi, lentur, dan mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Untuk terapi, saya mengkonsumsi Fiostin DS 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Masing-masing 1 kaplet diminum setelah makan. Setelah sembuh, saya tetap rutin minum setiap hari untuk memelihara kesehatan sendi. Khasiatnya benar-benar terbukti pemirsa. Sekarang saya bebas beraktivitas tanpa kaku dan nyeri sendi. Pokoknya pemirsa, jangan salah pilih merek yang lain. Karena Fiostin DS ini terbuat dari bahan alami dengan kualitas terbaik yang lebih murni dan mudah diserap tubuh. Sehingga cepat berkhasiat. Makanya, aku juga minum 1 kaplet sehari untuk pencegahan. Pemirsa, Fiostin DS ini bisa dikonsumsi jangka panjang karena dosisnya tepat dan tanpa kandungan anti nyeri. Produk lain yang mengandung zat anti nyeri kan berbahaya karena bisa merusak lambung, ginjal, dan juga hati. Nanti malah jadi semakin lengkap deh penyakitnya. Jadi ingat ya pemirsa, jangan sampai salah pilih merek yang belum terbukti. Ingin bebas beraktivitas tanpa gangguan kaku dan nyeri sendi? Segera minum Fiostin DS, bukan yang lain. Dan kita berdua sudah membuktikannya. Fiostin DS, bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Stupid Boss, saya kira ini salah satu film hiburan komedi yang baik untuk Anda tonton. Yang minimal Anda ngakak lah. Dan juga ada sedihnya, ada terharunya juga, dan ada keselnya juga. Sangat meyakinkan, bagus. Happy kayak yang nonton. Film My Stupid Boss keren banget ya. Saya masih terkejut dengan tone gambarnya. Kita mau ucapin terima kasih buat yang udah nonton. Dan yang belum nonton, jangan lupa untuk nonton My Stupid Boss.